Ini mereka lagi buat visualisasi. Ini apa nih? Namanya mana? Taruh nama dulu. nanti jadi visualisasi orang lain lagi kan? Nanda mana? Aku, Bu. Oke. Permisi ya. Selamat datang di Ruang Psikologi bersama saya, Meiti Arianti, yang biasa dipanggil dengan Mei. Kali ini saya mau membahas tentang visualisasi. Visualisasi, apa itu? Visualisasi punya arti luas sebagai pembentukan bayangan. Jadi kita membentuk suatu bayangan. Pengen apa? Itu divisualisasikan. Bayangan ini merupakan hasil konstruksi dari apa yang kita ciptakan untuk dilihat, didengar, dan dirasakan. Ketiganya dirangkum dengan istilah pandangan, mengarah kepada apa dan bagaimana kita memandang diri, orang lain, dan dunia. Jika kita memandang diri kita baik, maka kita akan bersikap dan berperilaku baik terhadap diri kita. Begitu juga dengan cara pandang terhadap orang lain dan lingkungan. Visualisasi punya arti luas, gitu. Tadi seperti saya bahas, jadi kayak pembentukan bayangan. Visualisasi mengandung kekuatan yang akan menarik kita kepada apa yang kita bayangkan. Dengan kata lain, apa yang kita bayangkan menjadi sumber kekuatan untuk bergerak menuju ke arahnya. Jadi kita menginginkan apa, menginginkan sesuatu, maka kita akan menuju atau menggerakkan ke arah yang kita inginkan. Jadi apa yang dibayangkan adalah sesuatu yang kita ciptakan, dalam arti yang belum terjadi, tetapi punya kemungkinan akan terjadi untuk bisa diwujudkan. Karena itulah, apa yang kita bayangkan biasanya berkaitan dengan energi penarik di masa depan. Terdapat kesesuaian dengan apa yang disebut dengan kekuatan atau harapan. Ada penelitian yang memberikan penjelasan tentang efek dari persepsi terhadap diri. Jadi peneliti ini memberikan stimulus yang berbeda kepada dua kelas siswa. Stimulus positif ini merupakan harapan yang diinternalisasikan oleh diri siswa. Harapan ini menjadi dasar bagaimana siswa memandang dirinya. Jadi efek Pygmalion sebenarnya. Ini dilakukan dengan memberikan stimulus berupa harapan. Tetapi Seligman melakukan dengan cara yang berbeda. Ia memperjelas harapan dengan bentuk gambaran. Jadi memberikan gambaran yang lebih jelas. Gambaran inilah yang disebut dengan visualisasi. Gambaran yang mempunyai efek internalisasi yang lebih kuat.
Nah, cara kerjanya, ketika Anda memvisualisasikan sebuah tujuan, Anda tentu menginginkannya. Anda membangun jalur rekognisi dengan baik dengan bank memori di otak Anda. Jika dicontohkan dengan bayangan akan rumah, Anda bisa mengingat kembali pertama kali membeli rumah, bagaimana Anda memasukinya, bagaimana Anda menata perabotannya, bagaimana catnya, bagaimana ruang-ruangannya. Itu Anda benar-benar memvisualisasikannya. Jadi visualisasi itu memberikan dua jalur atau dua jalan yang saling memperkuat. Jadi satu sisi Anda menjadi sangat sadar akan segala sesuatu yang dapat membantu mencapai keinginan yang Anda visualisasikan. Ketika Anda sangat fokus dengan image yang Anda bayangkan, setiap sel dalam tubuh Anda itu terlibat dalam bayangan tersebut. Jadi Anda menggetarkan dan menarik segala sesuatu ke dalam frekuensi yang harmonis antara aspek fisik dan non-fisik. Frekuensi ini bergerak ke depan dan menggerakkan semuanya menuju kepada apa yang Anda visualisasikan. Sisi yang kedua, visualisasi menanamkan image secara kuat di benak Anda. Sesuatu yang tertanam dan mulai tersimpan dalam alam bawah sadar akan menjadi hal yang tetap dan otomatis. Jadi itu menjadi hal yang tetap dan otomatis. Visualisasi berikutnya akan memanggilnya dengan cepat ketika dibutuhkan. Begitu seterusnya. Jadi visualisasi mudah tertanam dan mudah pula sebenarnya dipanggil serta diperkuat. Ini sebenarnya ada ilustrasi atau ada video tentang Rebecca, bagaimana dia belajar menggerakkan dirinya dengan gerakan baru yang amat sulit, dan dia bisa melakukan loncatan indah dengan benar, hanya dengan memvisualisasikan apa yang dia pikirkan. Saya tidak bisa tayangkan ini, karena ini nanti akan ditayangkan di YouTube, terkait dengan kode etik. Oke, pikiran bawah sadar. Ini tidak dapat membedakan antara mana imajinasi dan mana kenyataan. Oke, jadi pikiran bawah sadar itu tidak bisa membedakan imajinasi dan kenyataan. Pikiran bawah sadar juga itu mengakses catatan kejadian alam semesta. Jadi apapun yang ada di alam semesta ini catat. Dan dia bisa mengakses. Pikiran bawah sadar juga bisa langsung merespon apa yang kita mau. Jadi keinginan kita itu bisa langsung direspon oleh bawah sadar. Kemudian pikiran bawah sadar juga itu bekerja berdasarkan apa yang kita yakini. Jadi kita meyakini sesuatu, maka pikiran bawah sadar itu langsung bisa bekerja. Dan dia bisa langsung merespon. Pikiran bawah sadar bekerja sesuai dengan permintaan kita. Nah, pikiran bawah sadar mengakses catatan kejadian alam semesta. Saat seseorang menginginkan sesuatu dan meyakini akan berhasil, maka secara ajaib mereka seperti ditunjukkan jalan menuju tangga sukses. Mereka akan menemui orang yang tepat, metode yang jitu, waktu yang akurat, pendekatan personal yang efektif untuk meraih dukungan, meraih data dan dibutuhkan, dan sebagainya. Apa yang ada dalam perasaan maupun pikiran kita itu langsung direspon oleh pikiran bawah sadar. Jadi apapun yang kita rasakan atau yang dipikirkan itu sebenarnya itu bisa langsung direspon oleh pikiran bawah sadar. Akan tetapi hasilnya bisa saja tidak secepat yang kita duga. Tergantung dari faktor lain yang mempengaruhinya. Pikiran sadar bekerja berdasarkan logika, dan logika bekerja berdasarkan apa yang dilihat, dirasa, ataupun yang didengar. Pikiran bawah sadar bekerja berdasarkan keyakinan. Keyakinan itu sendiri bekerja berdasarkan apa yang dibayangkan atau apa yang diimajinasikan. Oke. Jadi keyakinan itu bekerja berdasarkan apa yang dibayangkan atau apa yang diimajinasikan. Begitu besarnya efek yang namanya keyakinan.
memiliki pengaruh kuat bagi kesadaran. Kalau Anda pernah dengar yang namanya efek placebo, keyakinan, begitu sangat besar pengaruhnya. Jadi ketika kita begitu yakin terhadap sesuatu, biasanya itu akan jauh lebih mudah atau lebih cepat prosesnya, gitu. Soalnya kita bersyukur tiap hari, bersyukur, mencintai diri kita tiap hari. Itu kita jadi berkelimpahan, gitu. Melakukan suatu keyakinan ini bahwa dia berpura-pura hamil, gitu. Apa yang terjadi adalah beberapa bulan kemudian dia beneran hamil, gitu. Karena dia punya keyakinan yang sangat kuat terhadap hal tersebut. Jika kita berjanji pada diri kita, maka pikiran bawah sadar akan memenuhinya sesuai dengan keinginan kita. Pikiran bawah sadar itu tidak mengenal benar atau salah, baik atau buruk. Dia juga tidak peduli ini lucu atau tidak lucu, sulit atau mudah. Baginya ia hanya sekedar menjalankan perintah yang diberikan oleh pikiran sadar. Apa yang kita perintahkan, itu langsung otomatis dilakukan. Jadi hukum pikiran bawah sadar itu saat ini secara pribadi, positif, dan harus ada pengulangan. Ini adalah salah satu band yang namanya Kuburan, dan sampai detik ini ya kita nggak tahu sih sekarang di mana. Sesuai dengan namanya sih, terkubur mungkin. Jadi hati-hati memberikan nama, karena biasanya nama akan mempengaruhi. Gitu. Lihat Michael Jackson, termasuk yang terus berusaha dalam hidupnya. Dia mengoperasi dirinya berkali-kali. Kaya, berhasil. Terus, ya karena itu yang ditanamkan dalam pikiran. Jadi, ini adalah gambaran-gambaran bahwa kita bisa memilih mau seperti apa, atau apa yang kita inginkan. Itu. Viktor Frankl mengatakan, jangan mencari sukses. Karena semakin keras Anda berupaya dan menjadikan sukses sebagai target, semakin sulit Anda meraihnya. Saya ingin Anda mengikuti perintah bawah sadar Anda dan melaksanakannya dengan seluruh kemampuan Anda, maka Anda akan melihat bahwa dalam jangka panjang, keberhasilan akan mengikuti Anda. Justru Anda tidak akan memikirkannya. Ini biasanya pola diet nih. Penurunan sampai 28 kilo. Dia hanya membayangkan, setiap kali membayangkan timbangan, berat badannya 28. Atau dia membayangkan bagaimana berat tubuhnya berkurang. Seperti yang dia inginkan. Terus dibayangkan. Dia mengafirmasi berat badannya. Setiap kali bercermin, dia menimbang badan. Dia berbusana trendy. Orang-orang di sekelilingnya akan melihatnya. Dia terus membayangkan hal tersebut. Dan yang terjadi adalah beberapa bulan kemudian persis seperti yang dia bayangkan. Ini salah satu contoh visualisasi yang saya lakukan beberapa tahun yang lalu. Waktu itu saya membuat ini masih sederhana sekali karena ini awal. Yang dalam pikiran saya itu cuma pengen hidup sehat, stres lewat. Nah, ini sebenarnya tidak terlalu bagus, tidak terlalu benar gitu karena masih ada kata stres. Stres itu negatif. Sebaiknya tidak ada dalam papan visualisasi. Kemudian ini ada selalu ingin menolong orang lain. Ini ada artikel ini. Saya selalu ingin menolong orang lain karena saya suka menolong orang lain. Tapi yang terjadi adalah saya kelelahan di tahun itu. Karena saya terus menolong orang. Terus menolong orang lain. Bukan berarti bahwa, berarti akhirnya jadi bumerang sih sebenarnya ke diri saya sendiri. Jadi saya kelelahan aja gitu. Sampai akhirnya saya berpikir bahwa ada yang salah nih.
Oke, terus di sini kemudian ada live, nyaman, menjadi psikolog, dan tahun itu ya benar saya jadi psikolog, dan tahun berikutnya saya ganti. Saya bikin visualisasi baru seperti ini, mencapai kasta tertinggi, cantik, sehat. Ini nama saya, ini ada, kemudian psikolog, oke, berbagi. Akhirnya saya ganti itu yang menolong itu jadi berbagi. Saya tidak pakai kata menolong lagi, tapi berbagi. Ini sekolah alam, saya suka sekali sekolah alam. Tapi di tahun itu saya masih belum punya sekolah alam, tapi saya akhirnya bisa membantu sekolah alam di tahun itu. Kemudian ini ada kebugaran, ini saya dulu waktu itu rajin yoga. Terus kemudian ini dokter gigi, waktu itu saya masih pakai kawat gigi, tapi akhirnya saya lelah. Di beberapa tahun itu saya bolak-balik ke dokter gigi dan saya bilang, oh ada yang salah, harusnya saya nggak taruh ini di visualisasi. Gitu. Karena akhirnya saya jadi mondar-mandir ke dokter gigi terus sih sebenarnya, karena harus ngecek terus dan itu melelahkan. Ini hidup fun masih tetap saya gunakan. Terus kemudian di sini nih sebenarnya ada Bali. Dan ini sebenarnya asal naro aja. Tapi ternyata di tahun yang sama saya beneran ke Bali. Walaupun waktu itu saya sebenarnya tidak ada keinginan sih ke Bali. Cuma saya nggak tahu mungkin karena ada di papan visualisasi saya asal naro aja gitu. Pengen, aduh pemandangan lucu nih, bagus, taruh Korea, Bali, Dubai, ini saya taruh semuanya gitu. Jepang ini saya taruh semuanya. Tapi ternyata yang duluan kesampaian waktu itu ya Bali. Gitu. Bali, saya datang ke sana, terus kemudian beberapa tahun kemudian ternyata ke Jepang, Korea yang belum sempat gitu, dan hampir semua yang saya gambarkan di papan visualisasi itu terwujud satu-satu terwujud. Ini adalah gambaran dari yang saya inginkan setiap tahun. Jadi kenapa saya membagikan ini ke Anda, supaya Anda juga punya visualisasi di tahun yang sama gitu. Anda bisa mulai buat sekarang, tahun ini apa sih yang Anda inginkan, apa yang Anda inginkan dalam hidup Anda, apa yang Anda cita-citakan, apa yang Anda harapkan gitu. Anda bisa buat itu di papan visualisasi. Saya akan ngasih lihat nanti contohnya bagaimana mahasiswa saya membuat papan visualisasi mereka gitu. Dan biasanya saya memang memberikan ini ke mahasiswa di akhir perkuliahan. Jadi saya pengen mereka itu punya harapan ke depan, punya impian, dan mereka bisa mewujudkan apa yang mereka mau dalam tahun yang sama, gitu. Ini yang versi lebih jelas. Ini yang masih belum terwujud sih, ya ada. Ada juga, tapi tidak sebanyak yang terwujud. Jadi lebih banyak yang sudah terwujud. Jadi ketika Anda membuat visualisasi, usahakan nama Anda harus ada. Terus kemudian buat kalimat yang positif. Dan berikan gambar-gambar yang memang Anda inginkan. Oh ya, ini ada tablet. Waktu di tahun itu, saya nggak tahu sebenarnya tablet apa, tapi saya suka banget gitu. Sehingga pada tahun yang sama, itu saya baru tahu kalau ternyata itu Vaio Sony. Dan saya ternyata bisa memiliki tablet itu. Waktu itu harga masih 15 juta, saya juga nggak tahu kenapa bisa dapat. Padahal nggak mungkin saya beli HP tablet semahal itu gitu. Tapi ya itulah yang terjadi. Ketika kita menginginkan sesuatu, taruh aja. Letakkan saja dan yakinkan saja, terserah mau dari mana. Cukup yakin, maka semua akan terwujud. Anda bisa coba. Ini versi lengkapnya. Terima kasih. Oh,
Mana udah jadi belum? Sana. Mana jadi ini jadi belum? Belum. Kenapa? Oh, jadi TNI. Namanya mana, Acil? Namanya mana nama kamu? Oh ya, Acil. Acile. Kenapa bukan nama? Oke. Mana jadinya, Ranti? Oke. Wow, ikhlas, senang, hemat, rajin, sabar, percaya diri, memaafkan. Keren. Langsung ya pada poinnya. Namanya mana ini? Apa, Bu? Namanya? Oh, Niken. Nanda mana? Aku, Bu. Oke. Permisi ya. Siapa Indah? Mau video legendnya dong? Ya udah. Oke, jadi langsung pada poinnya ya. Mana guys ya? Oke, masih ada yang kosong ya? Oke. Mana jadinya? Wis, langsung ya. Siapa sih yang di tengah itu? Dona, oke. Bagus sekali gambar kamu, Don. Mana? Oke, Cin. Ya. Mana gambarnya? Sylvia. Oke. Mana punya kalian? Coba lihat. Oh, Rich Adinda, smartphone, Fanny Rich, Alma. Oke. Mana lihat? Oke, wah PI langsung oke. Ada siapa tuh? Mau mobilnya keren. Belakang. Oke, sip.
Ini hari terakhir kuliah, jadi mereka minta mau ngapain ya setelah materi habis. Ya udah, akhirnya kita buat visualisasi aja, katanya buat tahun ini. Jadi ada yang PI-nya belum selesai.